Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran kedua, kelas 6 semester 1. Adapun muatan mata pelajaran pembelajaran hari ini adalah matematika, PPKN, dan SBDP. Adapun kompetensi dasar dari matematika adalah 3.3, menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. 4.3, menyelesaikan masalah yang berkaitan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Adapun kompetensi dasar dari PPKN adalah 1.1, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 2.1, bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4.1, menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. SBDP adapun kompetensi dasarnya adalah 3.4, memahami patung, 4.4, membuat patung. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terluas di dunia dengan jumlah 17.491 pulau. Total jumlah penduduk negara Indonesia adalah 272.229.372 jiwa. Dari informasi tadi, apabila bilangan 272.229.372 ditulis pada tabel nilai tepat, di manakah angka 9 dan 3 ditempatkan? Selanjutnya, marilah simak penjelasan berikut ini. Penggunaan tanda pisah angka. Tanda pisah angka digunakan untuk bilangan lebih dari 999. Tanda tersebut digunakan untuk memisahkan setiap 3 digit angka dari sebelah kanan urutan angka. Tanda pemisah angka memisahkan kelompok angka ribuan, jutaan, dan seterusnya. Di Indonesia, tanda pemisah angka yang digunakan adalah tanda titik. Berikut contohnya: 1.432.321. Angka-angka jika dikelompokkan berdasarkan batas tanda pemisah, maka akan memiliki kelompok-kelompok angka. Kelompok angka dasar memiliki 3 angka paling kanan. Kelompok angka ribuan memiliki 3 angka di sebelah tanda pemisah ribuan. Kelompok angka jutaan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah jutaan. Apakah kalian mengetahui dasar negara Indonesia? Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila memiliki arti panca, yaitu 5, dan sila, yaitu dasar atau asas. Adapun sila-sila dari Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa, disimbolkan dengan lambang bintang. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan dengan rantai. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia, disimbolkan dengan pohon beringin. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, disimbolkan dengan kepala banteng. Dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, disimbolkan dengan padi dan kapas. Tahukah kamu nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab? Berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa: yang pertama, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain.
Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, persamaan derajat. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Dan yang keempat, perdamaian. Simaklah cerita berikut ini. Pada pagi hari di rumah Budi bersama teman-temannya yakni Desa, Komang, dan Siti, mereka sedang bersama-sama membuat sebuah kerajinan tangan dari plastisit. Kerajinan tangan yang mereka buat adalah patung. Pertama-tama, mereka akan membuat adonan plastisin dari tepung. Budi, Komang, dan Desa menyiapkan bahan-bahan. Sedangkan Siti bertugas untuk membacakan petunjuk pembuatan. Berikut ini adalah bahan-bahan yang diperlukan. Di antaranya 2 cangkir tepung, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Setelah semua terkumpul, mereka mulai membuat adonan plastisin mengikuti arahan dari Siti. Cara pembuatan: pertama, campurkan tepung terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Kedua, masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak lembek. Yang ketiga, gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Yang terakhir, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur warna. Di tengah proses pembuatan, terdengar suara azan zuhur berkumandang. Mereka berhenti sejenak karena Budi dan Siti harus melaksanakan sholat. Desa dan Komang menunggu sambil beristirahat di ruang tamu. Setelah Budi dan Siti selesai sholat, mereka melanjutkan penyelesaian pembuatan adonan plastisin. Ketika plastisin sudah siap, mereka membaginya sama rata dan menonton tutorial pembuatan patung dari plastisin yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan masing-masing dari mereka langsung mempraktikkan membuatnya. Berikut ini adalah video yang mereka tonton.
Di akhir cerita, Budi, Siti, dan Komang sudah menyelesaikan patung dari plastisin. Sedangkan Desa ternyata kekurangan plastisin untuk patungnya. Budi, Siti, dan Komang memberikan sisa plastisin yang mereka punya, sehingga Desa bisa menyelesaikan patung yang diinginkan. Dari cerita tadi, apakah kalian mengetahui sikap penerapan nilai sila pertama dan sila kedua? Penerapan nilai sila pertama adalah toleransi antar umat beragama. Tadi ketika mereka sedang mengerjakan tugas membuat plastisin, Komang dan Desa memberikan kesempatan kepada Siti dan Budi untuk melaksanakan ibadah mereka. Penerapan nilai sila kedua adalah saling tolong-menolong antar sesama teman, di mana itu termasuk ke solidaritas setia kawan antar sesama manusia. Mereka bersama-sama dari awal mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk membuat patung. Kemudian ketika ada teman yang kesulitan, mereka senantiasa memberikan pertolongan. Sekarang coba kalian berikan contoh penerapan nilai-nilai sila pertama dan sila kedua, dan berikan alasan jikalau misalnya penerapan nilai-nilai sila pertama dan kedua tidak ada, apa yang akan terjadi? Baiklah, itu saja pembahasan kita pada pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.